Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Muhammad Khairi dari kelas 1B program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas soal-soal UTS. Kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. SN itu posisi ke N variabel, A itu posisi awal variabel, N jangka waktu, B selisih antar variabel. Pada soal ini diketahui A-nya itu 14.000, B-nya 50, N-nya 10. Nah, yang ditanya suku ke 10-nya. Kita langsung masukin angkanya aja. SN sama dengan 14.000 tambah 10 dikurang 1 dikali 50. Jadi S10 sama dengan 14.000 tambah 9 dikali 50 itu 450. Terus 14.000 ditambah 450 itu sama dengan 14.450. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di sini stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Berapakah stok barang pada bulan Desember 2020? Untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan S1 dikurang N-1 dikali P. Rumus ini hampir sama dengan rumus yang ada di nomor 1, tetapi dalam konteks permintaan. S1 nya itu stok bulan awal pada bulan yang pertama dihitung. P rata-rata permintaan per bulan. Nah, pada soal ini diketahui S1 nya itu 200, P nya 40, N nya 10. Kita langsung masukin aja angkanya. Jadi SN sama dengan 200 dikurang 10 dikurang 1 dikali 40. Jadi 200 dikurang 9 dikali 40. Jadi 200 dikurang 360 itu hasilnya sama dengan min 160. Jadi stok barang pada bulan Desember itu min 160. Nah, mungkin itu jawaban untuk yang nomor 2. Selanjutnya soal nomor 6. Di sini gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x 10x kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Nah, kita bisa lihat dulu Y sama dengan 10x kuadrat min 1. Terus ditanya gambar grafik fungsi dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, X, dan titik puncak. Langsung aja kita jawab. Yang pertama tuh menentukan X1 dan 2 nya, yaitu min B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2 kali A sama dengan 0 kurang lebih akar 0 min 40 per 2 kali 10. Terus 0 kurang lebih akar 40 per 20. Nah, selanjutnya kita mencari X1 nya. X1 sama dengan 0 tambah akar 40 per 20 sama dengan 0 tambah akar 4 kali 10 per 20. Lalu kita kecilkan dari angka 4 nya menjadi 0 tambah 2 akar 10 per 20. Nah, selanjutnya kita perkecil, angka 2 dicoret dan 20 dicoret. Jadi akar 10 per 10. Jadi 0,32. Selanjutnya X yang X2 nya. X2 sama dengan 0 min akar 40 per 20 sama dengan 0 min akar 4 kali 10. Sama seperti sebelumnya kita kecilkan, kita
kecilkan dari angka 4. 0 min 2 akar 10 per 20 sama dengan akar 10 per 10 terus menjadi jadi min akar 10 per 10. Jadi X2 nya sama dengan min 0,32. Nah, lalu kita menentukan titik puncaknya. Misalkan X sama dengan 0, terus Y sama dengan 10 kali 0 kuadrat min 1. Jadi Y sama dengan min 1. Nah, titik puncaknya itu adalah min 1. Selanjutnya soal nomor 7. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20. Dan bila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi 110. Pertanyaannya, tentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Cartesius. Nah, kita langsung saja mencari permintaannya. Di sini diketahui P1-nya 20, P2-nya 50, Q1-nya 120, Q2-nya 60. Rumusnya Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Kita langsung masukin angkanya aja. Q1-nya itu 120, Q2-nya 60, dikurang Q1-nya 120. Terus P1-nya itu 20, P2-nya 50, dikurang P1-nya itu 20. Kita langsung aja kurangin. Jadi 60 dikurang 120 itu min 60, 50 dikurang 20 itu 30. Nah, selanjutnya kita kali silang. 30 dikali Q 30 Q, terus 30 dikali min 120 itu min 3600. Terus min 60 dikali P min 60 P, terus min 60 dikali min 20 jadi plus 1200. Nah, terus 3600 kita pindahin, dia jadi plus. Nah, terus kita jumlahin, jadi 30 Q sama dengan min 60 P tambah 4800. Nah, maka ini kita bagi dengan 30, jadi Q sama dengan min 2 P tambah 160. Nah, untuk kurva permintaan seperti gambar tersebut. Jadi jika harganya 20, permintaannya 120. Jika harganya 50, maka permintaannya hanya 60. Selanjutnya kita mencari fungsi penawarannya. Diketahui P1-nya 20, P2-nya 50, Q1-nya 20, Q2-nya 110. Kita langsung masukin aja angkanya. Q dikurang Q1 itu 20, dibagi Q2-nya 110, dikurang Q1-nya 20. Terus P dikurang P1-nya 20, dibagi P2-nya 50, dikurang P1-nya 20. Nah, terus kita kurangin. 110 dikurang 20 itu 90, 50 dikurang 20 itu 30. Selanjutnya kita kali silang. 30 dikali Q, 30 Q, 30 dikali min 20, min 600. Terus 90 dikali P 90 P, 90 dikali min 20, min 1800. Nah, terus min 600 kita pindahin jadi plus, lalu kita jumlahkan. Jadi 30 Q sama dengan 90 P dikurang 1200. Nah, terus kita bagi dengan 30, jadi Q sama dengan 3 P min 40. Nah, untuk kurva penawarannya seperti ini. Nah, di sini jika penawarannya 20, jika harganya 20, penawarannya 20. Jika harganya 50, penawarannya 110. Selanjutnya kita mencari titik keseimbangan. Rumusnya QD sama dengan QS. Nah, QD-nya min 2P plus 160
sama dengan 3P min 40. Nah, angka yang memiliki koefisien kita pindahkan. Yang 3P pindahkan ke kiri. Jadi min 2P dikurang 3P sama dengan min 40 dikurang 160. Terus kita jumlahin jadi min 5P sama dengan min 200. P jadi 40. Nah, terus kita mencari Q-nya. Kita bisa memilih antara QD atau enggak QS-nya. Di sini kita menggunakan yang QS. Jadi Q sama dengan 3P min 40, P-nya itu 40, kita rubah jadi 3 kali 40 min 40. Hasilnya Q sama dengan 80. Selanjutnya kita mencari garis yang bersinggungan. Kita yang pertama permintaannya, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 2P tambah 160. Terus 2P sama dengan 600, sama dengan 160, jadi P sama dengan 80. Terus jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 2P tambah 160. Karena P nya itu 0, kita rubah jadi min 2 kali 0 tambah 160, jadi Q sama dengan 160. Nah, terus penawaran, jika Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 3P min 40. Terus 3P sama dengan 40, jadi P nya 13,3. Terus jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 3P min 40. P nya kita rubah jadi 3 kali 0 min 40, jadi Q sama dengan min 40. Nah, ini adalah kurva equilibrium atau titik keseimbangannya. Nah, ini terjadi pada 40,80. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan soal ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.